Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan masih bersama dengan kami. Sampai hari ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, agar kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Bahkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Dan kami mau berikan, kami mau pakai hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua akan dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang beracara Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Let Me Thank You. Lagu ini yang sudah dinyanyikan oleh Pastor James Wegat yang sudah almarhum pada hari minggu lalu, di hari Selasa lalu, dan dia sudah menjadi berkat bagi kita semua, pelayanannya, ministrinya,
yang dipakai Tuhan luar biasa. Biarlah kita terus berdoa untuk ministry selanjutnya, yaitu anak-anak dan cucu yang akan terus melayani Tuhan, melanjutkan ministry yang sudah dibangun oleh Tuhan lewat hambanya Jimmy Swegat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Let me thank you again, Lord Jesus, for saving me from let me thank saving
Let me thank you again, Lord Jesus. Let me thank you again. I just wanna thank you, to thank you again. We want to thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. We just want to thank you. Oh, thank you, Lord. We want to thank you, Lord. Just to thank you. Just to thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Benar Tuhan, we just want to thank you, Lord, for all that you have done for us, Lord. Tuhan yang sudah begitu baik. You have been so kind to us, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much for everything, Lord. Thank you so much for the salvation. Thank you so much for saving our lives. Thank you so much for saving those people's lives, Lord. We just want to thank you, Lord. Many, many, many thank you, Lord. So thank you. We are so thankful, Lord. We are so grateful to you, Lord. Thank you so much. Haleluya, haleluya. Kami siap, Bapa, untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, hallelujah, praise the Lord. My brothers, praise the Lord.
God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktumu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Saudara, lagu ini juga lagu yang sudah diciptakan dari salah satu pastor, Frankie Tutu, Newa, something like that. Tapi lagu ini juga sudah menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu saya pelajari lagu ini karena saya sangat diberkati oleh lagu pujian yang sangat indah
yaitu di mana kita merindukan kerajaan Allah. Kita merindukan untuk kita semua boleh ada di dalam kerajaan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada satu hari nanti di mana kami semua hidup bersama Tuhan di surga yang mulia. Amin. Kita angkat lagi refnya. Ku seperti Yesus, ku mau seperti Yesus selama hidup, hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkah, memuliakan namanya. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkah, memuliakan namanya. Memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ku mau mengasihi-Mu Tuhan, ku mau melayani-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak Bapa. Oh, senangkan hati Bapa, melayani Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami hanya mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kami hanya mau melakukan kehendak-Mu Bapa, kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan pimpin setiap langkah kami Bapa. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dan tinggal bersama dengan kami Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami semua. Kami mau menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa dengan kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu Bapa Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami, menjadi guru kami Bapa, menjadi pemimpin kami, dan menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebenaran firman-Mu, pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong hamba-Mu ini Bapa, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang ambil alih Bapa, dan Tuhan yang mengajar kami Bapa. Hamba-Mu Tuhan kuduskan, bersihkan Bapa, Tuhan layakan untuk hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu Bapa, menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God.
We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harap semuanya ada baik-baik saja karena Tuhan kita tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Amin. Itulah janji Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus. Dari kitab 2 Petrus pasalnya yang kedua. Kitab 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, bagaimana Rasul Petrus yang sudah dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya lewat kehidupannya. Tuhan yang sudah menyelamatkan Rasul Petrus, walaupun dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi Tuhan tetap memakai dia untuk menjadi Rasul, untuk menjadi hambanya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai kepada hari yang dimana Tuhan mau kita tetap datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 bunyinya. Ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ayat 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8, sebab orang benar ini
tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Kamu jangan pakai ini jangan pakai cara yang terlalu keras kamu kesana. Gak usah pakai mic kamu, karena kamu suaranya udah keras. Saya nggak pakai mic? Iya, terlalu keras kamu tuh. Gak usah pakai mic. Saya nggak pakai mic. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi ayat yang pertama. Ini bagaimana Rasul Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, di mana Tuhan yang sudah melayakkan dia, memakai dia sebagai hambanya, sebagai rasul yang untuk membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, di mana dia sudah membawa begitu banyak jiwa, 3.000 di saat dia menyampaikan khotbah yang begitu luar biasa. 3.000 orang bertobat pada waktu itu di sana. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil dahulu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi ini di ayat yang pertama dikatakan di sana, ya. Bacakan lagi ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ini lagi dibicarakan Rasul Paulus, bicarakan tentang bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah, maksudnya bacakan lagi coba ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi ini nabi-nabi palsu pun zaman dahulu di sana sudah ada ya saudara. Jadi bukan cuma zaman sekarang, tetapi zaman dahulu pun sudah ada nabi-nabi palsu. Dia tampil di tengah-tengah umat Allah ya. Nabi-nabi palsu itu mereka keluar ya, menghampiri tempat-tempat di mana ada tempat pemberitaan firman. Mereka pergi ke sana di tengah-tengah umat Allah, yaitu mereka menghampiri tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan kabar-kabar palsu, yaitu pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat dari mereka. Maka dikatakan nabi-nabi palsu ya. Bacakan lagi ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah ya, sudah dikatakan jelas. Lalu demikian pula di antara kamu. Demikian pula di antara kamu. Ini sekarang dibicarakan tentang bagaimana saat ini. Lalu demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Jadi di saat ini di mana saudara dan saya hidup pada saat ini, dikatakan juga di mana demikian juga di antara kamu. Jadi di antara saudara dan saya dikatakan di antara umat Allah ada juga guru-guru palsu ya, dikatakan di ayat yang pertama. Lalu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan. Jadi ini sudah jelas di ayat yang pertama saudara ya. Kita harus waspada, harus berhati-hati dengan pengajar-pengajar sesat, yaitu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru yang membawa pengajaran-pengajaran sesat kepada kita, karena mereka sudah ada dahulu dan mereka juga sudah ada saat ini, sekarang ini, bahkan dikatakan di antara kita ya. Itu tampil guru-guru palsu juga di antara kita yang membawakan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus waspada dan berjaga-jaga untuk memperhatikan setiap pengajaran. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi,
kita harus memperhatikan pengajaran kebenaran firman itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kita harus selidiki setiap pengajaran yang disampaikan, kita selidiki di dalam Alkitab ya. Itulah cara orang berjaga-jaga dan waspada untuk mencegah supaya tidak ada pengajar-pengajar sesat yang memalsukan Alkitab atau memutarbalikkan Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Kita harus berjaga-jaga, menjadi orang-orang yang pintar untuk memperhatikan pengajar-pengajar yang sedang mengajar dimanapun kita pergi ya. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bacakan lagi ayat yang pertama dari akhir. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi di ayat yang terakhir, ayat pertama di bagian akhir tadi dikatakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi ini dikatakan ya, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi yaitu penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus mereka, yang mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar, sebagai Tuhan yang benar yang sudah menebus mereka ya. Lalu dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi dengan mereka menyangkal penguasa dunia, penguasa di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia. Di sana dikatakan ya, bahwa ya, mereka itu akan menerima kebinasaan ya. Jadi bacakan lagi di bagian akhir tadi. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang sudah menebus mereka. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Segera akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi dengan perbuatan mereka menyangkal pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa langit dan bumi ya, penguasa surga dan bumi, mereka menyangkal Dia, maka mereka juga akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kita harus berhati-hati ya saudara, karena pengajar-pengajar sesat ini, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mereka itu sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Mereka bahkan lebih banyak lagi. Jadi, dan mereka ada di antara kita. Seringkali juga saya mendengarkan orang-orang di sekitar saya membicarakan tentang firman itu, saya dengar tidak sesuai dengan firman. Jadi begitu apa yang dikatakan firman pada hari ini benar, mereka juga ada di antara kita. Jadi mereka guru-guru palsu yang membawa pengajaran-pengajaran sesat untuk membinasakan kita. Jadi hati-hati saudara, kita harus berjaga-jaga. Begitu banyak pengajar-pengajar sesat di sekitar kita ya. Tidak perlu lihat keluar atau lewat sosial media. Sekarang aja di sekitar kita pun kita bisa melihat banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyampaikan kepalsuan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran itu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita akan teruskan ke ayat yang berikut. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ini dikatakan di sana, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Lalu yang dikuasai hawa nafsu. Yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi mereka, kita bacakan lagi. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Jadi begitu banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka karena mereka sudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran mereka yang sesat. Jadi banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka karena orang-orang yang mengikuti cara hidup mereka itu tidak mempunyai fondasi yang kuat. Ya, mereka tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mereka ditarik dan diseret oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini, sehingga mereka
mengikuti mengikuti cara hidup mereka dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kita bacakan lagi. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Cara hidup, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai dengan hawa nafsu, ya. Jadi mereka mengikuti mereka dengan cara hidup mereka dengan hawa nafsu. Lalu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi karena mereka jalan kebenaran itu akan dihujat. Jadi pemberitaan tentang kebenaran firman itu akan dihujat oleh karena orang-orang seperti ini. Karena mereka adalah penyangkal kebenaran. Mereka menyangkal kebenaran firman. Mereka menyangkal penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Jadi mereka menyangkal dia, sehingga mereka membuat jalan kebenaran itu tidak diperdulikan oleh orang-orang karena cara hidup mereka, dengan mereka mengikuti guru-guru palsu ini dan mengikuti nabi-nabi palsu, mengikuti cara hidup mereka dengan hawa nafsu. Jadi mereka hidup dengan kehidupan kebebasan dengan hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan daging mereka karena mereka menyangkal penguasa langit dan bumi. Jadi saudara harus berhati-hati, ya. Saudara dan saya harus berjaga-jaga menjelang akhir zaman. Begitu banyak penyesat-penyesat yang akan menyelundup dan memang sudah menyelundup saat ini ke rumah-rumah ibadah, ke tempat-tempat ibadah. Mereka menyelundup. Mereka dikatakan di ayat yang pertama tadi, mereka ada di antara kita. Artinya guru-guru palsu itu ada di antara kita. Jadi kita harus berhati-hati dimanapun kita pergi. Di saat kita menghadiri gereja-gereja atau ibadah-ibadah kebaktian, kita harus berhati-hati. Kita harus selidiki pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Selidiki di dalam firman, di dalam Alkitab, ya. Bukan dengan pikiran kita, tetapi selidiki semua itu di dalam Alkitab. Kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Karena kalau ada pengajaran yang tidak alkitabiah, kita tidak boleh mengikuti. Kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita dipengaruhi atau diseret oleh pengajar sesat. Ya, kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol mereka. Akan berusaha mencari untung. Bacakan lagi. Dan karena serakah guru-guru palsu itu. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, nih guru-guru palsu ini begitu serakah, dikatakan ya di ayat yang ketiga, dikatakan guru-guru palsu ini mereka begitu serakah. Mereka begitu orang-orang seperti orang-orang yang buas begitu. Mereka serakah, begitu serakah. Lalu tetap concentrate on that. Akan berusaha mencari untung. Akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol mereka. Jadi mereka akan berusaha mencari untung dengan serakah, dikatakan di ayat yang ketiga. Mereka begitu serakah dengan mencari untung untuk mencari cerita isap jempol mereka. Mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. disediakan. Sudah tersedia, ya. Kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi dikatakan di ayat yang ketiga, di mana mereka itu guru-guru palsu itu, nabi-nabi palsu begitu serakah, ya. Mereka mau menyesatkan orang, mereka begitu buas, ya, untuk menyesatkan orang, untuk menyeret orang, untuk membawa orang keluar dari kebenaran firman, dari kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Ya, jadi mencari semua mereka mau mencari hanya untuk mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak memperdulikan orang lain selama mereka boleh
membawa orang sesat atau menyeret orang kepada penyesatan atau kesesatan itu sudah sangat memberi keuntungan bagi mereka. Jadi kita harus berhati-hati saudara, di mana dikatakan, dan ini di ayat yang ketiga lagi, kita mau bacakan lagi tadi ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu Dan itu, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung, mereka akan berusaha, jadi mereka akan memaksa untuk mencari untung dari kamu dengan cerita. Jadi mereka berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi mereka bercerita ya tentang dongeng-dongeng yang mau membuat kita terlena, membuat kita senang, membuat kita terseret dengan cerita-cerita dongeng mereka itu ya, isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol artinya cerita-cerita dongeng mereka ya, yang mereka buat-buat cerita yang tidak benar, cerita-cerita palsu yang mereka buat sendiri dari pikiran mereka yang jahat, dari hati mereka yang jahat. Mereka buat semua cerita-cerita seperti itu, isapan jempol, lalu untuk menyesatkan orang-orang benar. Jadi ini yang dikatakan di ayat yang ketiga, di mana kita harus berhati-hati dengan mereka, karena mereka akan memancing kita atau menyeret kita lewat cerita-cerita isapan jempol mereka, yaitu lewat dongeng-dongeng mereka, cerita-cerita lucu-lucu atau semua yang menyenangkan telinga kita. Isapan jempol itu artinya cerita-cerita yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita, untuk menyeret kita kepada penyesatan itu, kesesatan itu ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan mereka. Mereka ada di antara kita, dikatakan di ayat yang pertama. Mereka tidak jauh, mereka juga ada di antara kita. Jadi dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, ada banyak orang, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, ada bersama dengan kita, di antara kita. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ketiga tadi, tetapi untuk perbuatan mereka itu tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan, dan untuk perbuatan mereka yang jahat itu hukuman telah tersedia. Jadi Tuhan tidak tutup mata saudara, Dia memperhatikan semua itu. Dia melihat kejahatan-kejahatan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Dia melihat semua itu, Dia menyaksikan. Tapi Tuhan sudah menyediakan hukuman bagi mereka atas perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Tuhan sudah sediakan hukuman ya, dan dikatakan hukuman itu memang sudah disediakan untuk mereka, khusus untuk orang-orang seperti itu, yaitu nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, penyesat-penyesat ya, yang membawa orang-orang benar untuk disesatkan. Mereka sudah ada hukuman untuk mereka, sudah tersedia hukuman bagi mereka. Lalu ayat ketiga masih, lalu hukuman telah tersedia bagi mereka, dan kebinasaan tidak akan, untuk perbuatan mereka itu ya, hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi hukuman telah tersedia bagi mereka dan kebinasaan tidak akan tertunda. Artinya Tuhan tidak akan menunda lagi untuk membinasakan mereka. Itu yang dikatakan di ayat yang ketiga, di mana Tuhan sudah menyediakan hukuman bagi mereka dan kebinasaan tidak akan tertunda lagi. Tuhan akan melakukan rencananya yang sudah disediakan untuk orang-orang seperti itu. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, karena hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda lagi ya, karena Tuhan sudah menyediakan hukuman dan kebinasaan bagi mereka yang menyangkal Dia sebagai penguasa surga, penguasa bumi, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai pencipta, penebus dosa, mereka akan menerima hukuman yang kekal. Mereka tidak akan tertunda lagi kebinasaan, karena Tuhan yang akan membinasakan mereka segera. Itu janji Tuhan yang sudah dikatakan di ayat yang ketiga, kebinasaan tidak akan tertunda lagi bagi mereka
yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ya saudara, jadi berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita terseret seperti orang-orang seperti itu, karena kita pasti akan binasa. Itu sudah pasti, karena hukuman sudah disediakan dan kebinasaan tidak akan tertunda lagi. Jadi jangan sampai kita binasa. Tuhan tidak mau kita binasa. Asal kita tahu yang mana kita mau, kita memilih. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau memilih kehidupan atau kematian. Jadi kita mau memilih keselamatan atau kebinasaan. Jadi ada pilihan saudara yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Jadi kita harus memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik artinya memilih keselamatan, bukan kebinasaan. Memilih yang terbaik artinya kita mau memilih kebenaran, bukan kesesatan. Jadi itulah yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus memilih. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Asal jangan sampai kita memilih kebinasaan, karena ada surga, ada neraka. Jadi hukuman sudah tersedia bagi orang-orang yang mau hidup menuju ke neraka. Sudah ada tersedia hukuman, ya, kebinasaan sudah tersedia bagi mereka. Nah, oke, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi dikatakan di sana, di mana kita bacakan lagi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi saudara, itu maksudnya Tuhan itu dia sudah memang menyediakan, ya, tempat untuk mereka, di mana Tuhan tidak menyayangkan. Kalau Tuhan juga tidak menyayangkan malaikat-malaikat Tuhan itu tadi dikatakan, kita bacakan lagi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi Tuhan katakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi Tuhan itu dia akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Ini malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi Tuhan menaruh mereka di dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi Tuhan itu tahu, ya, cara untuk membuat mereka menunggu dengan hukuman itu. Jadi Tuhan sudah tahu caranya. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu benar apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia buat untuk orang-orang seperti ini, ya. Seperti itu, orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, orang-orang yang menyangkal dia, orang-orang yang membenci dia, atau orang-orang yang menolak dia. Tuhan itu sudah menyediakan hukuman yang kekal untuk mereka, ya, di mana Tuhan juga, kalau Tuhan juga menghukum malaikat-malaikat yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Tuhan juga bisa menghukum manusia yang berbuat dosa terhadap Tuhan, yang tidak mau bertobat, yaitu manusia yang menyangkal dia, manusia yang menolak dia dan membenci dia, ya, itu pasti Tuhan sudah sediakan hukuman untuk manusia seperti itu. Sedangkan malaikat aja Tuhan tidak sayangkan kalau mereka berbuat dosa. Tuhan tetap hukum mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu,
karena saya harus ingatkan ulang-ulang untuk saudara dan saya agar kita tidak terseret dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan membawa kita binasa. Jangan sampai kita terseret dengan pengajaran mereka, ya, cerita-cerita isapan jempol mereka untuk menyenangkan telinga kita, untuk menyenangkan hati kita, sehingga kita lupa di mana kebenaran sudah tidak ada lagi di dalam pengajaran itu. Yang ada hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita dongeng yang mereka sampaikan. Jadi kita harus berjaga-jaga, waspada, tetap waspada untuk menghadapi semua itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, dan jikalau Allah tidak menyenangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, ini Nabi Nuh, ya, pemberita kebenaran itu. Pemberita kebenaran itu. Jadi Nabi Nuh adalah pemberita kebenaran itu. Dia adalah orang benar di atas muka bumi ini yang memberitakan tentang kebenaran itu. Lalu dengan 7 orang lain. Dengan 7 orang lain, yaitu keluarganya. Ketika ia mendatangkan air bah atas Ketika dunia, ia mendatangkan air bah, ia mendatangkan, yaitu Tuhan mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Atas dunia orang-orang fasik. Terus, jadi ini di ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Coba kembali lagi, tadi di ayat berapa tadi? Ayat 5. Oke, kita kembali ke ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Ini di ayat yang kelima, ya. Tadi kamu salah sebut. Ini ayat kelima. Ayat kelima. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu. Pemberita kebenaran itu. Jadi Nabi Nuh adalah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang hidup di dalam kebenaran. Dia adalah orang benar yang memberitakan tentang kebenaran itu. Lalu dengan 7 orang lain. Dengan 7 orang lain, yaitu keluarganya. Ketika ia mendatangkan air bah atas Ketika dunia, ia mendatangkan air bah, yaitu Tuhan mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ke-6. Jadi di atas dunia orang-orang fasik, jadi Tuhan menurunkan air bah di atas bumi ini, di mana orang-orang fasik pada saat itu, mereka itu yang sudah hidup di dalam tidak karu-karuan. Mereka hidup menurut hawa nafsu mereka, percabulan mereka, kedagingan mereka, kejahatan mereka. Mereka hidup di dalam dosa-dosa mereka yang tidak terhitung lagi, ya. Oleh sebab itu dikatakan di sana, maka Tuhan menurunkan air bah, ya, di saat Nabi Nuh. Tuhan selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya pada saat itu, pada waktu itu di sana. Karena hanya dia satu-satunya orang yang hidup di dalam kebenaran. Hanya dia satu-satunya Tuhan dapati orang yang hidup, orang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hanya Nabi Nuh yang menyampaikan tentang kebenaran itu kepada dunia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan pemberitaan Nabi Nuh tentang kebenaran itu. Mereka tidak mau mendengarkan. Orang-orang fasik itu, mereka tidak memperdulikan Nabi Nuh. Mereka justru menertawakan dia. Mereka mengejek dia di saat dia sedang membangun bahtera yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera untuk menyelamatkan mereka di saat Tuhan menurunkan air bah kepada orang-orang fasik di atas muka bumi, kepada orang-orang fasik itu. Jadi tadi dikatakan tadi, coba di ayat yang kelima tadi ada yang miss di situ. Gak ada yang miss, yang ke-6 nih habis itu. Oh, coba lagi di bagian terakhir ayat 5 coba. Ya. Enggak, bukan. Ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang yang fasik. Terus ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Dan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Di masa-masa kemudian. Jadi ini kita mau coba, saya mau cek dulu yang di ayat yang kelima dari ayat pertama. Ayat 5, oke.
Oke. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ini maksudnya kalau Tuhan tidak menyayangkan dunia, ya, bumi, dunia purba itu zaman dahulu kala, lalu tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, ya. Jadi ini Nabi Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, yaitu keluarganya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Kepada dunia orang-orang fasik. Terus ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi saudara, di dalam ayat yang kelima dan keenam tadi, Tuhan itu sedang berbicara, maksudnya ini Rasul Paulus sampaikan, ya, tentang di mana Nabi Nuh, di ayat yang kelima itu Nabi Nuh menerima kasih karunia, dia diselamatkan dari air bah, ya, diselamatkan karena Tuhan mau membinasakan orang-orang fasik pada zaman itu, di mana mereka tidak mau menerima pemberitaan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh. Oleh sebab itu Tuhan membinasakan mereka lewat air bah, orang-orang fasik dibinasakan oleh Tuhan lewat air bah. Lalu di ayat yang ke-6, di mana Tuhan juga berbicara tentang Sodom dan Gomora, ya, di mana di sana juga banyak, pada saat itu banyak juga orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, percabulan, hidup di dalam dosa-dosa, ya, segala kekejian, kenajisan, kekotoran, pokoknya sudah segala macam dosa yang dilakukan di sana juga, di Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan juga menghukum kota itu, artinya Tuhan menurunkan api ke atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi di sana dikatakan di mana ada juga satu orang yang diselamatkan juga, maksudnya ada orang juga yang diselamatkan oleh Tuhan, di mana di saat Sodom dan Gomora kota itu diturunkan api oleh Tuhan untuk mengajar, maksudnya membinasakan orang-orang fasik yang hidup di sana pada zaman itu, di kota Sodom dan Gomora, dan mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau menerima pemberitaan kebenaran, maka mereka juga binasa pada saat itu. Nah, kita teruskan lagi ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Nah, Lot ini yang dari Sodom dan Gomora, di mana dia tinggal di sana di kota Sodom dan Gomora, ya. Lalu bacakan lagi. Ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Tadi orang yang benar. Tadi di ayat yang kelima tadi, orang yang benar yaitu Nabi Nuh, ya. Tuhan selamatkan Nabi Nuh sebagai orang yang benar, pemberita kebenaran itu. Dia diselamatkan dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan lewat air bah. Tuhan menghukum orang-orang fasik pada saat itu lewat air bah. Lalu di ayat yang ke-6 sampai ke-7 ini tentang Sodom dan Gomora, di mana Tuhan juga membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, menurunkan api untuk menghukum orang-orang fasik juga pada waktu itu. Dan kita teruskan lagi ayat yang berikut. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Lot juga adalah salah satu orang benar di dalam tinggal di kota Sodom dan Gomora. Lalu orang yang benar yang terus-menerus menderita. Oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka saja. Ya, ini dikatakan, kita bacakan lagi. Coba bacakan lagi ayat yang ke-6 ke-7. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, ini Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, dan menjadikan satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik, bagi mereka yang hidup fasik,
di masa-masa kemudian. Di masa-masa kemudian. Jadi Tuhan juga memperingatkan untuk kita ya, di masa-masa kemudian, artinya di zaman ini. Untuk saudara, di zaman saudara dan saya saat ini, Tuhan memperingatkan juga di mana untuk kita saat ini, kita kalau masih mau hidup fasik, untuk orang-orang yang masih hidup fasik dan tidak mau bertobat, maka kita juga akan mendapatkan hukuman. Jadi oleh sebab itu saudara dan saya harus juga menjaga hidup kita, menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita itu boleh berkenan kepada Tuhan. Karena hukuman juga pada waktu itu dikatakan itu juga untuk zaman kemudian. Artinya zaman kemudian yaitu zaman yang akan datang. Nah, kita semua sudah ada di dalam zaman menuju kepada akhir zaman, di mana orang-orang fasik juga yang ada saat ini akan menerima hukuman kalau mereka tidak mau bertobat. Kalau mereka tetap hidup di dalam kefasikan dan tidak mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka akan binasa juga. Tuhan akan memberikan hukuman itu seperti hukuman Sodom, di mana kota Sodom dan Gomora dimusnahkan juga oleh Tuhan. Di dalamnya ada orang-orang fasik yang dibinasakan oleh Tuhan di dalam kota Sodom dan Gomora ya. Dan Lot ini adalah orang benar, sama seperti Nabi Nuh. Dia adalah orang benar pada waktu itu, dan Lot juga adalah orang benar yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Maka dia diselamatkan oleh Tuhan, dan orang-orang fasik pada waktu itu dibinasakan oleh Tuhan lewat api, di mana Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dan yang hanya diselamatkan yaitu keluarga dari Lot. Tetapi sayangkan istrinya tidak mendapatkan keselamatan itu karena istrinya menoleh ke belakang, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, harus berjalan terus, tidak boleh menoleh ke belakang. Maka istri Lot menjadi tiang garam pada waktu itu ya. Dan hanya Lot dan anaknya yang keluar dari sana, dari kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi saudara, ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Tuhan lewat Rasul Petrus, di mana Tuhan memakai Rasul Petrus untuk memberitakan kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan tentang Nabi Nuh, tentang air bah, dan juga tentang kota Sodom dan Gomora, di mana Lot juga adalah orang benar yang menerima kasih karunia, yang menerima keselamatan dengan keluarganya ya. Jadi kita sama-sama belajar di mana firman Tuhan katakan kita semua harus menjaga kehidupan kita. Kita harus hidup tetap terus teguh berdiri di dalam kebenaran firman-Nya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang-orang fasik. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dan setiap hari mendengar dan melihat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi ini di ayat yang ke-8 kita bacakan lagi. Jadi orang-orang benar ini hidup di tengah-tengah mereka, hidup di tengah-tengah orang fasik, ya, dan mereka menyaksikan, melihat, ya, semua kejahatan kehidupan mereka di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, kekejian, dan di dalam dosa-dosa, sehingga menyiksa batin mereka. Nah, kita bacakan lagi ayat ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di Sebab tengah-tengah. Orang benar ini, yaitu Lot, itu adalah orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka. Tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi Lot ini adalah orang benar. Ya, dia tinggal di tengah-tengah mereka di kota Sodom dan Gomora. Lalu dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu. Perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, jadi saudara, ini di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ya, orang-orang benar ini. Jadi Lot adalah orang benar pada saat itu. Dia tinggal di sana, di kota Sodom dan Gomora. Hanya dia satu-satunya orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia itu mau hidup benar, dia mau hidup kudus,
Dia tidak mau mengikuti kehidupan jalan-jalan orang fasik itu di sana, di saat dia tinggal di Sodom dan Gomora. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, orang-orang benar ini dia menyaksikan, dia melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan jahat orang-orang fasik itu, sehingga jiwanya itu tersiksa. Artinya sehingga mereka tersiksa, ya, batin mereka itu tersiksa melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup di dalam kefasikan mereka. Mereka hidup di dalam dosa-dosa, di dalam kenajisan, kekotoran, hawa nafsu, percabulan, ya, semua kedagingan, semua mereka hidup seperti itu. Dan itu menyiksa orang-orang benar yang hidup di tengah-tengah mereka, yang ada di tengah-tengah mereka, dan menyiksa batin mereka. Artinya menyiksa batin orang-orang benar yang hidup pada saat itu di sana. Jadi saudara dan saya harus mengingat juga bahwa Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Firman Tuhan datang untuk saudara dan saya, di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat hamba-Nya Rasul Petrus, di mana saudara dan saya juga, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita adalah orang-orang yang benar, yang menyampaikan tentang kebenaran itu. Dan kita hidup di tengah-tengah orang fasik, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang jahat yang masih mau hidup dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran, semua itu kekejian di mata Tuhan. Maka hidup kita juga akan tersiksa. Kalau kita hidup sebagai orang-orang benar seperti Nabi Nuh dan Lot, maka kita juga akan merasakan seperti itu. Karena kita akan melihat dan menyaksikan kehidupan mereka, perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan, lewat kehidupan mereka yang fasik, ya, kehidupan mereka yang najis. Kita akan tersiksa, batin kita juga akan tersiksa melihat orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara dan saya, Tuhan memperhatikan kita, di mana kita yang mau hidup dalam kebenaran, kita yang mau hidup tetap bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya, dan kita tidak mau disesatkan, maka Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tahu bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya menghadapi orang-orang seperti itu, menghadapi orang-orang fasik yang tidak mau bertobat atau belum mau bertobat atau tetap menunda-nunda pertobatan. Mereka suka menikmati kehidupan mereka, kedagingan mereka, hawa nafsu mereka, percabulan mereka. Itu sangat menjengkelkan hati Tuhan. Orang-orang seperti itu sangat menjengkelkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang fasik atau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, karena kita akan binasa, itu sudah pasti. Tetapi kalau kita mau hidup bertobat, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Itu sudah jaminan. Tuhan memberikan kita jaminan untuk keselamatan itu. Jadi saudara, di ayat yang ke-8 sudah dikatakan jelas, ya, di mana orang-orang benar itu merasakan tersiksa melihat dan menyaksikan orang-orang fasik itu yang melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan kita, ya, melakukan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, biarlah saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya dan tetap berdiri teguh bersama Tuhan, karena Tuhan yang akan melindungi kita. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh, ya, di ayat yang ke-9 dikatakan dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Maka nyata dikatakan di sana bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadi Tuhan tahu untuk menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, di dalam kesalehan, artinya kekudusan, orang-orang yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Tuhan tahu menyelamatkan mereka. Tuhan sudah sediakan keselamatan itu. Lalu
dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat. Dan dari pencobaan, jadi Tuhan itu menyelamatkan kita, dia tahu dan dia menyimpan orang-orang jahat. Menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu untuk menyimpan orang-orang fasik, orang-orang jahat itu untuk hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu menyimpan mereka ya untuk hari penghakiman nanti. Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat, Tuhan tahu menyimpan orang-orang fasik untuk dihukum untuk pada penghukuman pada hari penghakiman nanti. Jadi saudara dan saya sudah membaca, kita sudah mendengarkan ya pemberitaan tentang firman Tuhan pada hari ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di mana semua apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus itu adalah semua kebenaran, di mana Tuhan adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita semua menerima keselamatan itu. Tetapi pilihan ada di tangan saudara dan saya. Ya, jadi saya ingatkan lagi, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita, saudara dan saya yang harus memilih. Karena Tuhan tidak akan memaksa kita. Ya, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Oleh sebab itu pilihlah yang terbaik. Jangan sampai kita binasa. Pilihlah keselamatan itu. Jangan kita pilih kebinasaan, tetapi pilihlah keselamatan. Pilihlah surga, jangan pilih neraka. Karena neraka adalah satu tempat yang sangat menakutkan, satu tempat yang sangat mengerikan. Kita tidak mau pergi ke situ. Percaya saudara, saudara tidak mau pergi ke situ. Saya juga tidak mau pergi ke situ. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya pilih yang terbaik ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu. Dikatakan di ayat yang 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya ya, dikatakan. Karena ingin mencemarkan diri. Dan yang menghina pemerintahan Tuhan. Dan menghina pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi dikatakan di ayat yang ke-10, kita mau bacakan lagi. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu. Terutama dikatakan di sana, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu mereka. Ini bagi orang-orang yang hanya mau mengikuti hawa nafsu ya. Mereka tidak mau keluar dari kehidupan kedagingan mereka. Mereka hanya mau mengikuti kehidupan dalam hawa nafsu mereka. Artinya mereka hanya mau menuruti apa yang mereka ingini ya, keinginan daging mereka, keinginan hawa nafsu mereka, yaitu hidup di dalam kefasikan. Lalu yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dikatakannya. Jadi orang-orang fasik ini begitu berani ya, mereka itu tidak peduli, mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka begitu berani dengan kelakuan mereka, dengan karakter mereka, dengan tindakan mereka ya, dengan sikap mereka. Mereka tidak memperdulikan bahwa ada Tuhan yang melihat mereka dari atas. Ada Tuhan yang menyaksikan perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan ya. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Banyak orang itu lupa, manusia itu lupa bahwa firman Tuhan katakan mata Tuhan itu menjelajahi seluruh bumi. Jadi Tuhan melihat kita, Dia menyaksikan perbuatan saudara dan saya ya, kejahatan kita, kenajisan hidup kita. Tuhan melihat, Dia memperhatikan. Jadi jangan sampai kita hidup tidak karu-karuan. Karena ada mata Tuhan yang memandang ke bumi, melihat orang-orang, melihat anak-anak Allah yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan, yang masih suka hidup dalam hawa nafsu, percabulan, semua kejahatan itu kenajisan hidup.
Ya, jadi saudara, kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Jadi terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Ini sudah jelas dikatakan di ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang masih terus mengikuti hawa nafsu, ya, itu keinginan mata, keinginan daging, itu keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua keinginan daging. Artinya itu semua hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan, ya, keinginan mata, keinginan, keangkuhan hidup, ya, semua itu, ya. Lalu apa dikatakan lagi? Karena ingin mencemarkan diri. Karena ingin mencemarkan diri. Jadi mereka mau mencemarkan diri mereka dengan hal-hal yang najis, dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji di mata Tuhan, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka mau mencemarkan diri mereka sendiri hanya untuk hal-hal yang seperti itu hidup di dalam hawa nafsu, percabulan. Ya, lalu Dan yang menghina pemerintahan Allah. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Ini mereka ini menghina pemerintahan Allah. Jadi mereka menghina penguasa dunia, penguasa langit dan bumi, menghina Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menghina Dia. Dengan apa menghina? Dengan kelakuan mereka, dengan tindakan mereka, dengan karakter mereka yang jahat, dengan semua kefasikan hidup mereka. Mereka menghina Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Mereka menghina Dia dengan kelakuan mereka, dengan karakter mereka yang jahat dan najis, yang fasik, kehidupan fasik mereka. Mereka menghina penguasa pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka begitu berani. Mereka begitu berani dan angkuh, ya, dikatakan mereka begitu berani dan angkuh. Mereka menghina pemerintah dunia, maksudnya pemerintah kerajaan, itu Yesus Kristus adalah pemerintah, satu-satunya pemerintah, penguasa yang yang berkuasa, yang maha kuasa. Mereka begitu berani menghina Dia, mereka begitu berani dan tidak memperdulikan Tuhan Allah mereka. Lalu sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Menghujat kemuliaan Allah. Jadi mereka begitu berani sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi mereka menghina, ya, pemerintah. Maksudnya mereka menghina Allah, satu-satunya Allah, pemerintah yang mempunyai pemerintah yang benar, yang mempunyai pemberita kebenaran itu. Mereka menghina Dia dengan begitu berani mereka, ya. Dikatakan mereka begitu berani melakukan semua itu. Mereka begitu berani, mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang durhaka, orang-orang fasik yang hanya mau hidup di dalam kedurhakaan mereka dan kefasikan hidup mereka. Jadi mereka tidak memperdulikan Tuhan. Mereka tidak mau tahu akan Tuhan. Mereka hanya mau hidup semau mereka, mencemarkan diri mereka dengan hal-hal yang najis. Semua kehidupan, kejahatan semua ada di dalam mereka, karena mereka tidak mau bertobat. Mereka hanya mau menikmati hawa nafsu mereka, ya, keangkuhan hidup. Dikatakan di ayat yang ke-10, ya, mereka hanya mau mengikuti keangkuhan hidup mereka, kesombongan mereka. Ya, tidak perlu ada yang disombongkan, saudara, karena semua yang ada sama kita itu Tuhan yang berikan kepada kita. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak perlu sombong atau menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhan melihat atau memandang orang sombong dari kejauhan. Dia tidak menyukai orang sombong, angkuh dan congkak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan katakan, belajarlah padaku, karena aku adalah rendah hati. Aku rendah hati, ya. Jadi Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati. Ya, kita semua tidak mempunyai apa-apa. Hanya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Tuhan hanya titipkan kepada kita. Jadi tidak perlu kita menjadi orang-orang sombong dan angkuh. Tidak perlu kita sombongkan apa yang kita punya,
karena itu semua adalah titipan Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa di atas muka bumi ini. Biarlah semua kita pakai yang Tuhan titipkan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk semua pekerjaan Tuhan. Pakailah semua itu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita pakai untuk kesombongan atau keangkuhan hidup kita. Kita tidak perlu pamer-pamer gelar kita. Kita tidak perlu pamer-pamer mobil kita, rumah kita, uang kita, kemewahan hidup kita. Tidak perlu kita pamer-pamer, saudara. Kita hidup sederhana di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Biarlah kita hidup menurut apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kerendahan diri. Ya, stay in the low profile. Jangan kita meninggikan diri, jangan kita hidup tinggi hati, karena Tuhan akan merendahkan kita. Di saat kita hidup tinggi hati, Tuhan akan merendahkan kita, dan Tuhan akan tinggikan orang-orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan yang sudah mengajar kita, kita harus hidup rendah hati, bukan tinggi hati. Jadi saudara, jangan sampai kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat, karena sudah dikatakan ada hukuman yang sudah tersedia bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang hanya mau hidup di dalam hawa nafsu, percabulan, hidup di dalam kedagingan. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita hidup seperti itu. Biarlah kita minta Tuhan pimpin kita, kehidupan kita, agar hidup kita itu tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, dan hidup melakukan kebenaran firman-Nya. Karena kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang-orang munafik yang hanya berbicara tentang firman tetapi tidak melakukan. Itulah Tuhan katakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka hanya hidup di dalam kesombongan mereka, keangkuhan hidup mereka. Mereka memberitakan semua kebenaran tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu. Oleh sebab itu kita tidak mau menjadi orang-orang munafik. Kita tidak mau hidup seperti orang-orang fasik. Kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti lagu tadi dikatakan, ya, hanya mau menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendak Bapa di surga. Kita hanya mau menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan hati manusia, saudara, tetapi menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah tujuan kita, itulah goal kita, agar kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, dan hidup kita boleh berkenan kepadanya. Ya, jadi firman, ayat-ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa, sangat memberkati saya, di mana firman Tuhan juga mengajar saya, di mana saya harus hidup sesuai dengan kebenarannya. Saya harus hidup di dalam pertobatan, saya harus hidup di dalam kekudusan, dan saya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga saudara, jangan sampai saudara hidup tidak karu-karuan lagi, karena menjelang akhir zaman saudara, kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang masih suka dosa, yang masih suka kompromi dengan dosa, atau kejahatan, atau kenajisan, kekotoran. Jangan saudara, kita mau hidup benar, kita mau hidup kudus, kita mau hidup di dalam kebenarannya, dan kita mau jadi orang-orang benar seperti Nabi Nuh dan Lot, di mana Tuhan sangat memuji mereka karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mereka satu-satunya orang benar pada saat itu yang hidup di atas muka bumi ini. Mereka pemberita kebenaran itu. Mereka orang-orang yang menerima kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara dan saya juga mau mengikuti teladan hidup Nabi Nuh dan juga Lot, di mana mereka adalah pemberita kebenaran. Mereka adalah orang-orang benar
yang diselamatkan Tuhan dari kebinasaan, di mana Tuhan membinasakan orang-orang fasik pada waktu itu, pada zaman itu. Saya dan saudara mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya mau hidup menurut kehendak Bapa di surga. Jangan sampai kita semua binasa, karena Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Tuhan mau kita semua itu diselamatkan, menerima keselamatan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ya saudara, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar saudara dan saya, boleh menuntun, menegur kita, mengajar, memimpin, membimbing kita, dan menolong kita, dan menyelamatkan kita, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan hidup kita sampai Tuhan kembali. Ya, jangan sampai kita finishing tidak sesuai, tetapi finishing well sampai Tuhan kembali. Kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan lewat kehidupan kita yang berkenan, kehidupan kita yang berkenan di mata Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh tetap bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Dan ingat, buah pertobatan harus kelihatan, harus bisa dilihat orang. Karena orang itu Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 dikatakannya, kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Artinya Tuhan bicara, memberikan gambaran kepada saudara dan saya. Kita akan melihat orang itu atau mengenal orang itu lewat karakternya. Buah itu bicara karakter, saudara ya. Kita akan melihat mereka, mengenal mereka lewat karakter mereka, lewat kelakuan mereka, lewat perbuatan mereka, lewat kehidupan mereka. Itu yang Tuhan katakan, kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Ya, jadi saudara, berikanlah buah yang baik di hadapan Tuhan ya. Tunjukkanlah buah pertobatan itu. Jangan lagi kita mau kembali ke hidup yang lama. Biarlah kita semua boleh hidup di dalam ciptaan baru. Maksudnya Tuhan sudah perbaharui hidup kita. Hidup kita sudah diperbaharui karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup melakukan kebenaran firman-Nya. Menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya. Agar saudara dan saya boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Kita membawa teladan hidup yang benar di dalam, maksud di sekitar orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membawa teladan hidup yang benar, karena Tuhan yang sudah memberikan teladan hidup yang benar bagi saudara dan saya. Jadi saudara dan saya juga harus memberikan teladan hidup yang benar bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita yang ada bersama dengan kita. Kita harus memberikan teladan hidup yang benar bagi mereka, agar mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan yang kita sembah itu. Mereka akan bertanya, siapa Tuhan itu? Saya mau mengenal Dia. Karena mereka melihat kehidupan kita, contoh kehidupan kita, teladan hidup kita. Mereka akan melihat semua itu. Biarlah karakter saudara dan saya boleh diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, agar kita semua boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Menjelang akhir zaman, saudara, jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita berkompromi lagi dengan dosa. Jangan, saudara, perbaikilah hidup kita, selidiki hidup kita, koreksi hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong
dan orang-orang yang tidak mau bertobat. Bertobatlah sebelum terlambat, karena kita sedang hidup menuju kepada akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Jangan sampai Tuhan dapati kita bercacat dan bercela, maka Tuhan akan tinggalkan kita. Dia tidak akan membawa kita. Artinya kita tidak bisa diselamatkan. Saudara dan saya harus perbaiki kehidupan kita. Ini yang sering saya bicarakannya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini di dalam Efesus pasal 5 dikatakan, ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan lagi saudara ya, bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita bermain, karena iblis mau kita bermain dengan dosa terus. Iblis tidak mau kita diselamatkan, iblis mau kita binasa, karena dia juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, jangan terjebak dengan perangkap iblis untuk membawa kita kembali ke dalam dosa lagi. Karena anak-anak Allah hidup di dalam kebenaran. Anak-anak Allah tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Itulah firman Tuhan katakan, anak-anak Allah tidak mau lagi hidup dalam dosa. Mereka hanya mau hidup di dalam kekudusan ya. Jadi saudara, firman Tuhan pada hari ini sudah memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, biarlah Tuhan terus akan mengajar kita dan menuntun kita dan menegur kita di setiap hari. Bukan hanya hari Minggu saudara, tapi di setiap hari Tuhan akan menegur kita lewat kebenaran firman-Nya. Dan bukalah hatimu lebar-lebar di saat Tuhan menegur saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Kita harus terima teguran itu dengan senang hati, karena teguran firman Tuhan akan menyelamatkan kita, bukan membinasakan kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita mau bawa semua di kaki Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Tuhan bawa kami kepada seluruh kebenaran itu Bapa, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi guru kami, pengajar kami, menjadi gembala kami, menjadi pemimpin kami ya, penuntun, penegur, dan menjadi pembimbing kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan terus Bapa menolong kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Kami tidak mau berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Kami hanya mau menyenangkan hati Bapa. Kami hanya mau melakukan kehendak Bapa di surga. Tolong kami semua Bapa, karena kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami perlu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami semua boleh tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami boleh berkenan kepadamu sampai Engkau kembali untuk membawa kami semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua akan dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Bapa, kami juga serahkan keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati untuk membawa mereka datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Kami juga serahkan Bapa orang keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka. Dan juga Tuhan bawa mereka untuk datang dan bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang indah Bapa pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk boleh datang menghampiri Engkau, melayani Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Itu adalah satu hal yang sangat indah bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap Bapa pengampunan dosa yang daripada Tuhan.
Biarlah Tuhan terus bawa kami untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan semua, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, praise God, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, dan sings my soul. How great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.